لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nailah Badar, Pustaka Ruqyah Facebook. Sahabat semuanya, kali ini kita sedikit bercerita tentang pengalaman ruqyah ya. Di sewaktu-waktu saya melakukan terapi ruqyah di daerah Trawulan, yang alhamdulillah dari sana ternyata Allah memberikan hidayah kepada sebuah keluarga untuk menyadari akan kesalahannya. Sebut saja Bapak A. Bapak A ini sudah lama sakit. Beliau sakit yang boleh dibilang sangat menyita fisik dan psikis serta materi, di mana sudah hampir 4 tahun beliau sakit, yang konon katanya dibikin orang, dibuat orang. Sakit yang tak kunjung sembuh ini membuat sang bapak, sebut saja Bapak A, akhirnya menerima anjuran dari tetangganya untuk berobat alternatif. Nah, berobat alternatif ini akhirnya bertemulah dengan, kita sebut saja ya, dukun. Ya, sang dukun menyarankan sang bapak A ini untuk melakukan tolak bala. Tolak balanya bagaimana? Ialah menanam, berkorban seekor ayam, yang mana ayam tadi setelah dipotong kemudian dirituali dengan dibungkus, dan ada beberapa tulang-tulang serta jeroan yang disimpan tadi dalam bungkusan, ditanam di depan pintu masuk rumah sang bapak tadi. Ritual ini konon katanya akan mendatangkan, memberikan perlindungan dan akan mencegah sang bapak dari bala malapetaka atau juga mengobati sakit yang selama ini diderita. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah bapak tadi melakukan apa yang disarankan oleh sang dukun tadi, seiring berjalannya waktu, sakitnya pun tak juga sembuh. Nah, akhirnya memanggil terapi ruqyah syar'iyah. Alhamdulillah, setelah diberikan pemahaman, setelah diberikan nasihat, setelah diruqyah, sang bapak yang tadinya belum menyadarin bahwasanya ada kesalahan yang sangat fatal, yaitu berupa kesirikan, akhirnya menyadari kekeliruannya, alhamdulillah. Dan beliau mau membongkar pendaman dan mau bertobat atas segala kekeliruannya tadi. Berkaitan dengan kisah ini, nah dari kisah ini mungkin ada petikan hadis yang bagus sekali, yaitu tentang masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Hadis dari Rasulullah ini menunjukkan bahwa tauhid itu sangat penting dan syirik itu benar-benar berbahaya. Walaupun banyak dari kita mungkin menganggap kesyirikan ini hal yang sangat remeh. Baik, saya akan cuplikan sedikit tentang kisahnya, di mana hadis ini bercerita tentang orang yang masuk neraka hanya karena memberikan persembahan seekor lalat, dan kemudian ada juga orang yang selamat karena ia tidak mau memberikan sesembahan walaupun seekor lalat. Nah, bagaimana? Begini kisahnya. Ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat pun bertanya, bagaimana itu bisa terjadi, Rasulullah? Rasul menjawab, ada 2 orang yang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya
kecuali dengan mempersembahkan atau mengorbankan sesuatu lebih dahulu. Maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi, "Persembahkanlah sesuatu untuknya." Orang itu menjawab, "Saya tidak mempunyai apapun yang akan saya bisa persembahkan." Mereka berkata lagi, "Persembahkan untuknya walaupun seekor lalat." Maka ia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat. Maka mereka membiarkan ia untuk meneruskan perjalanannya. Dan orang ini masuk ke dalam neraka. Kemudian mereka berkata lagi kepada seseorang yang lain, "Persembahkanlah untuknya sesuatu." Ia menjawab, "Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah." Maka kaum itu pun memenggal lehernya dan ia pun masuk surga. Demikian. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa seseorang terkadang terjatuh dalam kesyirikan dan ia tidak menyadarinya. Mengutip dari Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Usaid menjelaskan dalam Fathul Majid halaman 200, dalam hadis tadi itu terdapat peringatan yang keras agar kita, umat manusia, tidak terjerumus dalam kesyirikan, karena manusia terkadang terjerumus dalam kesyirikan padahal ia tidak menyadarinya bahwa itu dapat memasukkan ke dalam neraka. Jadi poinnya adalah berbahaya jika kita terlalu meremehkan kesyirikan dan tidak peduli dengan agama. Lebih lanjut lagi, Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid menjelaskan, hal ini menunjukkan bahwa ia tidak menganggap besar perkara kesyirikan dan tidak mengingkari dalam hatinya. Bahkan ia lakukan dengan ridho. Semisal ini, itu tidak diragukan lagi, ia telah kafir. Demikian tegasnya. Baik, hendaknya kita sebagai umat muslim berkaca atau mengambil hikmah dari pengalaman ruqyah tadi dan juga dari petikan hadis yang saya sampaikan tadi. Mari kita sama-sama mengambil hikmah, sama-sama introspeksi, sama-sama selalu memohon hidayah kepada Allah. Dalam cuplikan Quran surat Al-Maidah menyatakan bahwasannya sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Dan tidaklah ada orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Demikian kisah tadi. Semoga kita tidak terjerumus dalam kesyirikan dan kita selalu mendapat hidayah dari Allah.